ancaman integrasi nasional terhadap kedaulatan NKRI akibat dari ancaman non-militer dan ancaman militer. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan utara. Posisi silang tersebut berpotensi menjadi ancaman sekaligus pendukung bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Ancaman yang berpotensi merusak integrasi nasional meliputi dua hal. Yang pertama, ada ancaman militer. Yang kedua, ada ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir. Bentuk ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan yang berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer meliputi agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Integrasi nasional, ancaman militer dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, ancaman militer dari dalam negeri, dan kedua, ancaman militer dari luar negeri. Ancaman militer dalam negeri, adanya keserahan sosial yang berakibat oleh kebijakan ekonomi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Keresahan ini berpotensi membuat kerusuhan massal pada skala yang besar. Yang kedua, adanya upaya perubahan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dan tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, ancaman militer luar negeri. Sabotase merupakan ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara. Ancaman ini bertujuan agar dapat merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Hal ini menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian tinggi karena dapat membahayakan keselamatan bangsa. Spionase merupakan ancaman militer dengan cara mengawasi atau memata-matai suatu negara. Spionase bertujuan untuk mencari dan mendapat dokumen dalam suatu negara. Yang ketiga, ada aksi teror. Aksi teror ini berarti dilakukan oleh suatu negara atau suatu jaringan terorisme pada tingkat internasional. Kemudian mereka bekerja sama dengan terorisme lokal atau dalam negeri. Yang keempat, ada agresi. Agresi merupakan ancaman militer dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Aksi tersebut dilakukan oleh suatu negara terhadap negara sasarannya. Tujuannya adalah membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah di negara tersebut, kemudian membahayakan keselamatan segenap bangsa yang ada di negara sasaran. Agresi dibedakan dengan beberapa cara, yaitu 1. Invasi merupakan serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain untuk menyerang wilayah NKRI. Yang kedua, ada bombardirmen. Bombardirmen merupakan suatu penggunaan senjata lainnya. Aksi militer ini dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang ketiga, ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai. Tidak hanya itu, blokade juga dapat dilakukan di udara NKRI dan dilakukan oleh angkatan bersenjata lainnya. Yang keempat, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan suatu proses yang menentang terhadap suatu kekuasaan yang sah. Yang kelima, perang saudara. Perang saudara terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata di dalam suatu wilayah yang sama. Contohnya dari perang saudara di antaranya ada perang saudara di Suriah. Maka dari itu, Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah komponen utama yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer. Hal ini dilakukan oleh tugas operasi militer dan operasi militer selain perang.
Perkenalkan, nama saya Anita Firnanda dengan NIM 122220022. 2. Ancaman non-militer. Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu ancaman non-militer yang sering terjadi ialah serangan berupa ideologi. Salah satu bentuknya adalah doktrin untuk mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman non-militer dampaknya lebih besar daripada ancaman militer. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mengancam integrasi nasional. Meski memang ada juga manfaatnya, akan tetapi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memunculkan kejahatan siber, kejahatan perbankan, bahkan menimbulkan penipuan. Yang kedua, ancaman berdimensi keselamatan umum, yaitu ancaman non-militer yang dapat terjadi karena bencana alam. Ancaman tersebut meliputi gempa bumi, letusan gunung, serta tsunami. Sementara itu, ancaman dari manusia tersendiri yaitu meliputi penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan bahan kimia lainnya. Tidak hanya itu, ancaman berdimensi keselamatan umum juga meliputi pembuangan limbah industri, kebakaran, dan kecelakaan transportasi. Ancaman berdimensi ideologi. Hal ini terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Ancaman yang meliputi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal. Konflik vertikal tersendiri dapat terjadi di antara pemerintah pusat, bahkan daerah. Tidak hanya konflik vertikal, tapi juga konflik horizontal, yaitu menyangkut halnya dengan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ancaman berdimensi ekonomi yaitu ancaman yang merupakan salah satu penentu posisi setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal tersendiri dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Sementara ancaman dari eksternal dapat berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Ancaman berdimensi politik merupakan instrumen utama untuk mengarahkan perang, sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman politik dapat menumbangkan suatu enzim pemerintah, bahkan dapat menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional cenderung mengintervensi suatu negara melalui politik seperti HAM, penanganan lingkungan hidup, demokratisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Selain beberapa contoh ancaman militer dan non-militer tersebut, terdapat contoh ancaman dan gangguan terhadap pertahanan NKRI di masa yang akan mendatang. Yang pertama, terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara. Yang kedua, gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, adanya konflik horizontal antara suku, agama, dan sara. Yang keempat, kejahatan lintas negara, semisal penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkoba, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya tindakan yang merusak lingkungan hidup, seperti pembakaran hutan ilegal, pembuangan limbah industri ke sungai, dan lain hal sebagainya. Yang keempat, aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis, arogan, dan radikal atau amuk massa. Yang terakhir, adanya wabah penyakit yang menular cepat dan meluas.